Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat, bukan? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama kembali pembelajaran tematik kelas 4 tematika peduli terhadap lingkungan hidup. Anak-anak, yang pertama adalah akan belajar tentang subtema 2 dengan muatan ilmu pengetahuan alam, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pemanfaatan hewan oleh manusia. Manusia membutuhkan hewan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini karena hewan dapat berkembang biak, maka populasi hewan akan terus ada. Walaupun hewan dapat diperbarui, tetapi dalam pemanfaatnya tidak boleh mengganggu kelestariannya. Pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain: 1. Sebagai sumber pangan, misalnya sapi, bebek, ayam, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bahan sandang, misalnya ulat sutra dimanfaatkan pompongnya sebagai bahan sandang. Domba, sapi, kerbau, dan kambing dimanfaatkan kulitnya untuk berbagai kebutuhan manusia. Yang ketiga, sebagai bahan obat. Ular diambil bisanya sebagai obat cacing. Saya ulang, ular diambil bisanya sebagai obat cacing, minyak ikan, ekstrak siput laut. Yang keempat, sebagai bahan kerajinan. Berikut beberapa contoh hewan yang dimanfaatkan untuk kerajinan. Misalnya, kerajinan wayang kulit dibuat dari kulit. Beberapa tas dibuat dari kulit ular dan kulit buaya. Cangkang kerang dipergunakan membuat hiasan. Yang kelima, itu dimanfaatkan tenaganya. Tenaga hewan juga dimanfaatkan manusia. Misalnya, kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Berikut adalah gambar hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Di sini ada kuda yang sedang menarik delman, ada sapi menarik gerobak, dan kerbau yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Nah, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Berikut ini cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang kedua, tidak mengambil bagian tubuh hewan langka. Yang ketiga, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Nah, pemanfaatan hewan yang berlebihan akan mengakibatkan hewan menjadi langka atau punah. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Setiap hewan mempunyai bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh seperti hewan berbeda-beda. Bagian-bagian tubuh hewan mempunyai kegunaan tertentu. Nah, berikut adalah contoh bagian-bagian tubuh hewan dan kegunaannya. Yang pertama, ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh hewan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar seekor ikan dan bagian-bagian daripada tubuh hewan tersebut. Bagian ikan yang pertama adalah kepala. Pada kepala ikan terdapat mata, insang, dan mulut. Mata digunakan untuk melihat,
insang digunakan untuk bernapas, mulut digunakan untuk memasukkan air dan makanan. B. Badan. Badan ikan ditutupi oleh sisik yang berlendir. Lendir menyebabkan tubuh ikan licin, sisik berguna untuk melindungi tubuh ikan. C. Anggota gerak. Ikan memiliki sirip yang berguna untuk berenang. Ada 4 jenis sirip, yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip perut. Nah, ikan memiliki ekor yang berguna untuk mengatur arah gerak ikan. Yang berikut adalah ayam. Ayam juga memiliki bagian-bagian tubuh hewan sebagai berikut. Perhatikan anak-anak, di sini ada gambar seekor ayam dengan bagian-bagiannya. Nah, bagian daripada ayam yang pertama adalah kepala. Pada kepala ayam terdapat mata, paru, cengger, dan lubang hidung. Mata ayam dipergunakan untuk melihat. Paru ayam digunakan untuk mengambil makanan dan untuk mematuk. Lubang hidung digunakan untuk bernapas. B. Badan. Tubuh ayam ditutupi oleh bulu. Bulu digunakan untuk menghangatkan tubuh ayam. Ekor ayam digunakan untuk alat keseimbangan. C. Anggota gerak. Anggota gerak ayam berupa kaki. Kaki digunakan untuk berjalan. Sayap ayam digunakan untuk terbang. Yang ketiga, kucing. Tubuh kucing terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. A. Kepala. Pada kepala kucing terdapat mata, hidung, mulut, dan gigi. Mata digunakan untuk melihat. Telinga digunakan untuk mendengar. Hidung digunakan untuk mencium. Dan mulut digunakan untuk makan. Sedangkan gigi digunakan untuk merobek makanan. B. Badan. Badan kucing terdiri dari perut dan ekor. Badan kucing ditumbuhi oleh rambut. Rambut kucing berguna untuk melindungi badan kucing. Ekor digunakan sebagai alat keseimbangan. C. Anggota gerak. Kucing bergerak menggunakan kaki. Kucing memiliki kaki yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan menangkap mangsanya. Yang keempat, burung. Burung merupakan salah satu jenis unggas. Bagian tubuh burung sebagai berikut. Ada kepala. Pada kepala burung terdapat mata, paruh, dan lubang telinga. Mata burung digunakan untuk melihat. Paruh burung beraneka ragam disesuaikan dengan jenis makanannya. Lubang telinga digunakan untuk mendengarkan, dan lain-lain. Kemudian B. Badan. Tubuh burung ditumbuhi bulu. Bulu digunakan untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Ekor burung berguna untuk mengatur pergerakan saat terbang. Dan C. Anggota gerak. Anggota gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap burung digunakan untuk terbang. Sepasang kaki burung digunakan untuk berjalan, dan cakar pada kaki burung digunakan untuk mencengkeram masanya. Berikut adalah kepedulian terhadap sumber daya alam hayati. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari makhluk hidup seperti
Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Berikut adalah gambar sumber daya alam hayati, baik dari jenis hewan ataupun tumbuhan. Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi harus dilestarikan. Salah satu usaha untuk melestarikan sumber daya alam yaitu dengan merawatnya. Berikut ciri-ciri hewan yang terawat adalah: 1. Memiliki tubuh tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulunya terlihat bersih. Yang ketiga, di tubuhnya tidak terdapat luka. Yang keempat, matanya terlihat jernih, dan lain-lain. Nah, berikut adalah ciri-ciri hewan tidak terawat. 1. Tubuhnya cenderung lemas dan jarang bergerak. Yang kedua, bulunya mudah rontok. 3. Bulunya kusam. 4. Di sekitar tubuhnya terdapat luka. Dan yang kelima, matanya berair. Berikut adalah gambar seekor kambing, dua ekor kambing. Yang satu adalah kambing yang kurang terawat dan satunya adalah kambing yang terawat. Di situ telah jelas bahwa kambing yang terawat nampak segar dan yang tidak terawat adalah kusut. Ciri-ciri tumbuhan terawat. 1. Daunnya terlihat hijau dan segar. Yang kedua, tidak terdapat hama di pohonnya. 3. Pertumbuhannya terlihat normal. Berikut ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. 1. Daun terlihat kusam, layu, dan kekuningan. Yang kedua, batangnya kering dan rapuh. 3. Pertumbuhannya tidak normal. Nah, perhatikan, ini adalah jenis tumbuhan yang terawat, nampak segar, sedangkan yang berikut adalah contoh tumbuhan yang tidak terawat. Berikut upaya pelestarian sumber daya alam. Lahan kosong merupakan lahan produktif yang tidak digunakan lagi. Lahan kosong jika tidak dirawat akan menimbulkan lingkungan kurang enak dipandang, apalagi jika lahan tersebut kosong. Menanam tanaman di lahan kosong dapat menyuburkan kembali tanah. Salah satu tanaman yang dapat ditanam di lahan kosong adalah tanaman obat. Di antaranya adalah 1. Jahe yang dimanfaatkan atau manfaatnya adalah untuk bumbu masak, minuman penghangat badan, bahan industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Yang kedua, kunyit. Manfaatnya adalah sebagai bumbu masak, obat hepatitis, meredakan sakit, yaitu sakit mah, menurunkan kadar kolesterol, dan mencegah kanker. Yang ketiga, kencur. Kencur dapat bermanfaat sebagai obat influenza, masuk angin, batuk, obat kesleo, dan mencegah kanker. Yang keempat, daun sirih bermanfaat sebagai obat penyakit asam. Sebagai obat penyakit asma, radang tenggorokan, mimisan, batuk, iritasi, dan sakit mata. Dan yang kelima, temulawak yang bermanfaat sebagai memelihara fungsi hati, obat radang sendi, menurunkan penyakit kanker, menurunkan lemak darah, dan mengatasi masalah pencernaan. Menanam tanaman di lahan kosong juga merupakan upaya pelestarian hewan karena banyak hewan yang makan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus merawat tanaman. Nah, berikut adalah cara-cara merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur. Yang kedua, memberi pupuk sesuai jadwal dan takaran yang ditentukan. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari gulma atau dari tumbuhan pengganggu.
4. Memberi pestisida alami untuk membasmi hama. Berikut beberapa cara merawat hewan. 1. Memberi makan dan minum hewan secara teratur. 2. Menyediakan kandang yang sesuai. 3. Membersihkan kandang. 4. Membersihkan hewan dengan cara memandikan. 5. Memberi obat jika hewan peliharaan sakit. Nah, demikianlah cara-cara melestarikan dan merawat sumber daya alam. Anak-anak, pembelajaran pagi hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil manfaatnya dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.